Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Balikpapan, kelas 11 IPA 2, akan menjelaskan tentang organisasi Jong Ambon. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Rizky Bagaskara. Saya Muhammad Rehan. Dan saya Muhammad Lukmanul Hakim. Di sini ada beberapa poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada latar belakang, tujuan, keberhasilan, dan kegagalan. Jong sendiri memiliki arti pemuda, sehingga Jong Ambon itu adalah perkumpulan pemuda di Ambon. Organisasi ini terbentuk pada tahun 1918. Latar belakangnya, yang pertama itu karena perasaan senasib masyarakat Ambon. Perasaan yang senasib ini seperti ketidakadilan, diskriminasi yang besar, dan menuntut kebebasan. Yang kedua, untuk mempersatukan seluruh organisasi di Ambon. Karena banyak organisasi di Ambon, lebih baik digabung agar memiliki tujuan yang jelas dan sama. Yang ketiga, untuk melawan kolonial Belanda. Karena kolonial Belanda itu membuat masyarakat sengsara dan menderita, sehingga masyarakat ingin melawan. Sekarang adalah organisasi-organisasi sebelum Jong Ambon. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Sebelum itu, sebenarnya telah lahir berbagai organisasi yang didirikan oleh orang-orang Ambon. Misalnya, Ambon Studio Fonds pada tahun 1909 oleh Tahu Pelori, Ambon Sebon pada tahun 1911 untuk pegawai negeri, Mena Muria pada tahun 1913 di Semarang, dan So Maluku Ambon di Ambon pada 9 Mei 1920. AJ Pati mendirikan Serikat Ambon di Semarang. Dan berikut adalah pencetus dan anggota inti Jong Ambon. Yang pertama, Johannes Leimena. Yang kedua, Mr.J. Latuharhari. Yang ketiga, Alexander Jacob Pati. Yang keempat, Dr. J. Kayado. Pada slide kali ini kita akan membahas tujuan dari Jong Ambon. Pada dasarnya organisasi ini didirikan untuk mempersatukan semua organisasi terdahulu di Ambon yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Maksud dan tujuannya adalah untuk menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Ambon. Organisasi ini menjadi organisasi politik pertama di Ambon dan sangat aktif. Tujuannya yang lain yaitu untuk melawan kolonial Belanda dengan cara berkampanye. Selanjutnya yaitu kita akan membahas keberhasilan dan kegagalan Jong Ambon. Keberhasilan yang dilakukan oleh Jong Ambon adalah menjadi salah satu pencetus Sumpah Pemuda. Seperti yang kita tahu, banyak organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia yang menggalang berdirinya Sumpah Pemuda, yaitu salah satunya adalah Jong Ambon. Selain itu, keberhasilannya yaitu membuat kolonial Belanda marah dengan kampanyenya. Kampanyenya di sini berisi tentang untuk melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan menuntut adanya kebebasan. Kampanye ini yang memprovokasi para pemuda-pemuda Ambon untuk melawan kolonial Belanda. Kegagalannya yaitu karena terlalu aktif dalam berkampanye, yang tadi saya sudah jelaskan, akhirnya dibubarkan dan diasingkan oleh kolonial Belanda. Selain itu juga para pendiri dan tokoh utama Jong Ambon juga diasingkan oleh kolonial Belanda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.